Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Iis. Sepertinya Bu Reni pagi ini segar sekali. Bagaimana kabar Bu Reni hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tetapi saya agak bingung ini Bu, ada sedikit masalah di kelas saya Bu. Oh, adakah yang bisa saya bantu Bu Reni? Iya Bu, jadi saya kan ngajar di kelas 6. Nah, Mm-mm. murid saya itu 36 siswa. Nah, ada satu anak yang belum lancar membaca Bu. Sedangkan ini kan sudah kelas 6. Jadi takutnya nanti kalau bisa mengikuti. Oh iya ya. Jadi masalah yang sedang Bu Reni hadapi itu ada anak kelas 6 yang belum lancar membaca ya. Jadi tujuan percakapan kita hari ini Bu Reni apa? Ya, saya ingin mengkonsultasikan ke Ibu bahwa satu ada masalah Iya iya iya. salah satu siswa yang membacanya belum lancar dan anak itu belum bisa menjawab soal itu dengan benar. Maksudnya jawaban dengan soal itu kadang tidak nyambung, Bu. Iya, mungkin karena memang anak itu belum membaca itu ya. Nah, jadi begini Bu Reni, untuk yang jelas kita lebih ke sharing saja di sini ya. Nah, setelah tadi permasalahan tadi itu, Bu Reni sudah pernah menelusuri belum itu permasalahannya apa, kemudian apa yang menjadi penyebab si anak itu kok sampai sekarang belum bisa membaca? Kalau menurut saya ya Bu ya, emang anak itu kan dari kelas 5 kemarin kan saya jadi walinya juga ya. Iya, Bu, iya. ya. Jadi waktu saya jadi wali muridnya anak itu, terus sekarang di kelas 6 ini saya jadi wali kelasnya juga kan. Nah, dari kelas 5 memang si anak itu belum lancar membaca Bu. Jadi setiap kalau disuruh membaca secara bergiliran itu anak itu bacanya masih belum lancar, terbata-bata gitu. Oh, berarti itu sebenarnya permasalahannya memang sudah dari kelas sebelumnya ya Bu ya. Saya yakin itu mungkin tidak hanya dari kelas 5, bahkan mungkin dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, Ya, jadi kondisi atau situasi siswa seperti apa sebenarnya yang ingin Bu Reni inginkan dari si anak tersebut? Jadi kondisi seperti apa gitu, kondisi idealnya? saya tuh menginginkan karena sekarang sudah kelas 6, jadi semua anak kelas 6 ini bisa belajar membaca dan bisa memahami pelajaran saya Bu. Cerita itu lah Bu. Jadi setiap misalnya kalau diberi pertanyaan, anak itu bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan. Seperti itu. Apalagi memang si anak itu sudah kelas 6 ya Bu ya, dengan posisi anak yang memang tidak bisa membaca ya memang nanti akan sulit sih. Kita sulit komunikasinya yang jelas. Nah, apakah Bu Reni ini sudah ada rencana tindakan apa yang akan Ibu lakukan? Rencana saya untuk kedepannya, saya akan mendampingi secara individu terhadap anak tersebut. Jadi nanti saya akan adakan pas jam istirahat, nanti saya akan mendampingi itu secara ini saya panggil di misalnya di perpus atau di kantor itu untuk pada saat jam istirahat untuk mendampingi anak itu membaca. Berarti Bu Reni di sini melakukan pendekatan langsung ya terhadap si anak. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa Bu Reni? Langkah-langkah yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan eh, memberi motivasi dulu kepada anak tersebut ya Bu ya. Iya iya. Ya kan sekarang sudah kelas 6, kemudian juga tahun lagi kan lulus, kemudian ke jenjang selanjutnya. Jadi kamu tuh harus lebih semangat lagi, harus belajar membaca lebih giat lagi. Terus kemudian saya akan mencari bahan-bahan referensi untuk menunjang, sebagai penunjang bagaimana si anak ini biar tertarik untuk membaca itu. Misalnya dengan memberikan buku yang ada gambarnya, buku yang menarik supaya anak itu bisa tertarik. Oh ya, ada gambarnya kan, berarti anak itu tertarik untuk membaca. Lebih rinci itu ya Bu Reni ya.
Nah, dalam pelaksanaannya nanti ibu akan melibatkan atau memang ibu akan handle sendiri. Nah, siapa saja yang akan mendukung rencana ibu ini? Untuk praktek ke anaknya ya Bu ya, untuk pendampingan itu insya Allah saya lakukan sendiri Bu, tetapi juga saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat. Iya, iya. Siapa tahu kan guru lain bisa membantu saya dalam mengatasi atau mendampingi anak tersebut. Jadi ibu di situ tidak hanya sendiri berarti bu ya, teman sejawat, kemudian kepala sekolah juga dilibatkan di situ ya. Bagus itu Bu Reni. Kemudian kira-kira berapa lama ini Bu Reni rencananya? Berapa lama waktu yang ibu butuhkan gitu untuk melakukan pendekatan langsung terhadap si anak tadi? Untuk rencana kan karena ini kan masih PLS ya Bu ya. Iya, iya. Insya Allah mulai minggu depan mulai saya laksanakan untuk mendampingi anak tersebut secara khusus. Waktunya Bu Reni? Butuh berapa lama Bu Reni? Untuk waktunya saya prioritaskan untuk 1 semester ini Bu. Pokoknya 1 semester ini dikejar. Pokoknya bagaimana anak Kejar itu tayang lah ya. Iya benar. Ini karena kan untuk semester depan sudah banyak kegiatan, Iya, banyak betul. ada bisa latihan kita, terus setelah semester punya ujian. Iya betul sekali. Betul. Jadi dalam 1 semester ini Bu Reni akan fokus melakukan pendekatan langsung terhadap si anak tersebut ya. Nah tadi Bu Reni merencanakannya waktunya katanya setelah MPLSN ya. Nah itu kapan lebih tepatnya Bu Reni akan melaksanakan rencana ini? Mulai minggu depan Bu. Jadi mulai minggu depan ya. Aktif nanti, insya Allah saya akan mencoba ya mengenal apa ya Bu ya, bukan mengenal sih, lebih ke maksudnya ngobrol dulu ke anaknya. Jadi jelaskan dulu maksud dan tujuan saya kenapa saya tuh mendampinginya secara khusus gitu Bu. Dan itu akan saya laksanakan minggu depan Bu. Nah minggu depan itu kan pelaksanaan akan segera dimulai ya. Yang jelas ibu akan melakukan pendekatan langsung terhadap si anak. Itu apakah tidak ada pihak luar yang akan ibu libatkan atau memang cukup dengan ibu saja, kemudian rekan teman sejawat, mungkin dukungan dari pihak si anak sendiri? Karena pasti kan si anak pasti cerita nih dengan orang tuanya gitu. Apakah tidak ada pihak lain yang nanti akan ibu libatkan juga? Iya Bu, saya akan melibatkan orang tuanya juga untuk mendampingi anaknya di rumah. Jadi tidak hanya di sekolahan saja didampingi oleh guru, tetapi orang tua di rumah juga harus siap mendampingi anaknya dalam belajar. Istilahnya sekarang kan udah musimnya anak bermain gadget ya Bu ya. Iya, iya, iya. Di rumah itu dibatasi bermain gadgetnya. Jadi anak itu dibiasakan untuk belajar juga Bu. Jadi ibu akan meminta bantuan wali muridnya ya, wali murid si anak tersebut. Itu rencananya ibu akan ibu panggil atau bagaimana, atau ibu akan ke rumahnya langsung, kemudian prosesnya seperti apa gitu, supaya karena kan ini posisinya yang jelas menyangkut kekurangan anak lah ya. Takutnya mungkin mereka merasa berkecil hati atau bagaimana. Itu ada teknik sendiri tidak untuk pendekatan langsung terhadap si pihak anak ini? Orang tuanya ya Bu ya. Iya. Rencananya saya akan ngobrol dulu dengan orang tuanya, dengan memanggil orang tuanya ke sekolahan, kemudian diajarkan bahwa kalau di sekolahan itu masih kurang lancar membacanya, jadi kurang bisa memahami ketika diberi soal-soal. Jadi selain tadi pendekatan langsung, ibu juga melakukan komunikasi langsung ya dengan orang tuanya. Nah, selanjutnya Bu Reni, kita yang namanya punya rencana atau punya metode, kita kadang-kadang mungkin lebih termotivasinya di awal gitu. Sementara lama kelamaan kita juga bosan, kemudian akhirnya kembali ke setelan awal lagi, ya sudahlah kita biarkan anak. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, komitmen seperti apa yang akan Ibu Reni lakukan supaya strategi ini berhasil sehingga pendekatan
terhadap si anak ini juga sesuai dengan harapan ibu. Jadi teknik komitmen apa, Bu? Jadi saya akan melaksanakan rencana saya ini eh, secara bertahap sih, Bu. Secara bertahap ya. Secara bertahap. Jadi saya akan melibatkan kepala sekolah, bahkan guru dan juga orang tua dalam saya akan melaksanakan rencana. Jadi tidak hanya saya yang mengawasi, tapi juga orang tua dan rekan sejawat juga bisa mengawasi anak tersebut. Jadi kan siapa tahu mungkin ya Bu ya, mungkin saya tidak pas pada saat itu saya tidak bisa mendampingi anak tersebut, mungkin guru lain itu bisa mendampingi anak tersebut. Jadi kolaborasi warga sekolah dan juga orang tua juga sangat sangat saya perlukan, Bu. Luar biasa. Jadi Bu Ren ini termasuk sabar ya. Keren banget. Mengatasi masalah tadi, masalah yang keterbatasan anak, kemudian ibu akan melakukan pendekatan langsung, kemudian juga untuk komitmennya ibu akan kolaborasi yang jelas supaya kegiatan ini berhasil. Nah, ternyata Bu Reni, solusi dari masalah ibu sudah bisa teratasi sekarang ya. Jadi tadi ibu sudah cerita solusinya seperti apa, Bu Reni? Jadi solusinya saya akan mendampingi anak itu secara individu. Betul sekali. Sampai ada peningkatan dari sebelumnya, Bu. Iya. Pendekatan langsung, kemudian komunikasi juga ya dengan orang tuanya, kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama di sini memang ada kepala sekolahnya juga. Perasaan Bu Reni nih, tadi kan kita punya masalah ternyata bisa terpecahkan. Perasaan Bu Reni sekarang bagaimana? Perasaan saya alhamdulillah udah lega, Bu. Saya udah bisa menemukan solusi saya sendiri dan juga ada masukan dari ibu juga. Saya udah lega, Bu. Saya bisa cerita masalah ini, Bu. Semoga rencana ibu berhasil ya, Bu ya. Iya, Bu, amin. Semoga mendapatkan dukungan dari semua warga pihak. Dan yang jelas semoga harapan ibu si anak ini bisa sesuai harapan ibu ya. Amin. Alhamdulillah Bu Reni, masalahnya sudah terselesaikan. Saya juga senang bisa mendampingi ibu menemukan solusi walaupun tidak banyak yang bisa saya bantu, tapi yang jelas ibu keren, ibu hebat, semangatnya luar biasa. Good job pokoknya. 2 jempol buat Bu Reni. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu Reni ya. Nanti tukeran ya, saya yang curhat dengan Bu Reni lah kalau saya ada masalah. Yuk. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.